ini diambil dari dua istilah. Yang pertama dari pohon gatek, kalau bahasa Jawanya adalah gaek. Jadi pegayaman, jadi pegatepan gitu. Di sini pohon gatek, tukang gatek. Desa Pegayaman di Kabupaten Buleleng, Bali berada di lereng Bukit Gitgit, satu di antara jajaran perbukitan yang memisahkan Bali bagian utara dengan wilayah selatan. Jaraknya sekitar 9 km dari kota Singaraja, sehingga tidak sulit untuk mencapai lokasi desa ini meskipun berada di balik bukit yang dikelilingi kebun cengkeh dan kopi. Inilah suasana Desa Pegayaman. Desa yang dikenal dengan perpaduan budaya Bali dan Islam yang mampu bertahan hingga saat ini. Desa Pegayaman terbagi dalam 5 banjar atau dusun adat, yakni Banjar Daururung, Banjar Dangin Rurung, Banjar Kubu Lebah, Banjar Kubu, dan Banjar Amertasari. Setiap banjar dipimpin oleh seorang kelian sebagai kepala dusun. Kehidupan masyarakat di Desa Pegayaman seperti kehidupan masyarakat di Bali pada umumnya. Meski demikian, yang membedakannya hanya tempat ibadah saja. Bahkan dari pembauran budaya yang telah berlangsung sejak dulu, berbagai tradisi Bali masih dipertahankan warga Desa Pegayaman yang hingga saat ini masih dipelihara dengan baik. Penduduk Desa Pegayaman berjumlah 5.333 jiwa, 90% diantaranya beragama Islam, dan hubungan antara masyarakat di Desa Pegayaman telah terjalin sejak abad ke-15 Masehi. Meski nenek moyang mereka berasal dari luar Bali, warga Pegayaman sudah menganggap dirinya sebagai orang Bali asli. Mereka bertata krama sebagaimana lazimnya orang Bali, berbicara dalam bahasa Bali hingga menggunakan penamaan sesuai dengan tradisi Bali. Wayan untuk anak pertama, Nengah untuk anak kedua, Nyoman untuk anak ketiga, dan Ketut untuk anak keempat. Hari Nabi lebaran ini. Katanya Senin, Pak. Ketut Muhammad Soeharto, tokoh masyarakat Desa Pegayaman, menuturkan cikal bakal Desa Pegayaman yang dibangun di zaman pemerintahan Raja Buleleng, Anglurah Ki Barak Panji Sakti, yang kemudian diberi tempat secara khusus dan menjadi Desa Pegayaman hingga saat ini. Tentang Pegayaman ini, di tahun 1599, kemudian ada tahapannya di 1611. Di sini ada sebuah kisah Ki Barak Panji Sakti yang pada saat itu beliau sebagai anak raja dalam Sagening diperintahkan untuk ke utara, ke Denbukit, ke wilayah Panji sebagai desa daripada leluhurnya, Alitasep ibunya. Pada usia 12 tahun, di tahun ke 1611, beliau di usia itu sudah mampu membuat sebuah blueprint untuk Buleleng. Termasuklah di dalamnya itu Pegayaman
secara tersirat filosofis di sana masuk di dalam Sumpah Panji Landungnya. Jadi saya mengatakan di sini Sumpah Panji Landung mengambil ibarat yang sama dengan Sumpah Gajah Mada, yang mana Panji Landung ini adalah sosok legendaris yang memang diibaratkan sebagai sosok raksasa yang mengangkat daripada Ki Barak Panji Sakti. Tapi kalau diambil dari filosofinya adalah sebuah sumpah, yaitu Sumpah Panji Landung. Di sanalah cikal bakal di dalam blueprint terhadap Buleleng ini dari usia 12 tahun Panji Sakti ini meletakkan Pegayaman di sana secara filosofis tersirat dengan akan menguasainya Belambangan pada saat itu. Ketika nanti dia dewasa, dalam blueprintnya itu dia akan menguasai semua yang dilihat dari ketinggian, termasuklah Gunung Raung yang di bawahnya itu ada Belambangan. Ini cikal bakalnya. Kemudian di tahun perjalanan dinamika daripada perkembangan daripada Ki Barak Panji Sakti, ketika 1620 membangun kerajaan kecil di Panji, kemudian di 1629 membuat kerajaan di Sukesade, di 1648 itulah ekspansinya ke Belambangan. Jadi ke Belambangan di tahun 1648 inilah membuktikan ikrar Sumpah Panji Landungnya untuk setelah menguasai wilayah-wilayah yang ada di Buleleng. Terakhir, penguasaan terhadap Belambangan yang bekerjasama dengan Amangkurat I dari Mataram Islam sehingga bisa menaklukkan Belambangan. Dan sepulang dari Belambangan itulah membawa rekrut laskar 100 orang. Laskar beragama Islam yang 100 orang inilah diletakkan di Pegayaman ini. Kisah dari folklore yang berkembang dari orang tua yang ada juga di desa tetangga, desa Padang Bulir, bahwa direkrut 100 orang ini dulu menetap 3 bulan dulu di Padang Bulir. Setelah itu mengatur strategi penempatan di mana kemudian 3 bulan menjelang diletakkan di desa Pegayaman. Ketut Muhammad Soeharto mengakui terjadinya pembauran budaya Bali dan Islam dari segi bahasa Bali yang digunakan masyarakat desa Pegayaman memiliki ciri tersendiri saat mengucapkannya dengan intonasi yang khas. Ketika kita berbicara tentang Pegayaman tidak akan lepas dengan keunikan yang ada di Pegayaman. Akulturasi yang berkembang di Pegayaman ini adalah sebuah akulturasi dengan bahasa singkatnya yang disebabkan oleh bahasa ibu. Laskar 100 orang yang berangkat dari Belambangan ini adalah laskar yang tidak membawa istri. Tapi ketika datang ke Pegayaman, disinilah ada pembauran dengan perkawinan. Dengan perkawinan ini, dengan asimilasi perkawinan ini, memualafkan dari nyame Hindu ke menjadi nyame Islam. Apa penyebab semua akulturasi ini adalah bahasa ibu tadi. Logikanya gimana? Para laskar yang 100 orang ini, yang sudah mengawini, memualafkan para nenek-nenek kita yang Hindu menjadi Islam. Masing-masing pada saat itu kalau dilihat dari sisi politik, masing-masing punya pekerjaan sendiri, pegangan sendiri-sendiri. Saya yakin para laskar yang sudah aktif di Trunegoak itu pasti akan diundang untuk bagaimana konsolidasi, bagaimana latihan perang, bagaimana berperang. Yang mana Pak, kalau kita lihat dari tahun 1648 sudah sampai di sini sudah ada sebuah uji coba tentara terus ke arah selatan. Seperti umpamanya peristiwa Batu Baru di tahun 1651 itu sudah ikut. Ada namanya di sana satu orang Macan Gading. Macan Gading ini adalah pimpinan pasukan yang ada dari Belambangan. Kesibukan seperti inilah tidak sempat akhirnya membina rumah tangga seakan-akan gitu. Siapa yang membina secara utuh adalah nenek kita yang sudah mualaf ini. Makanya tradisi Pegayaman yang ada sangat akulturasi yang tidak dibuat-buat. Betul-betul budaya Pegayaman yang ada di sini itu adalah saduran dari budaya Bali. Hal senada diungkapkan perbekal atau kepala desa Pegayaman, Asgor Ali. Secara historis Islam di desa Pegayaman sudah ada sejak Raja Buleleng Panji Sakti yang berkuasa pada abad ke-15. Kalau kita berbicara secara historis, Islam di Pegayaman adalah Islam yang ada di Bali. Karena mengapa saya bicara begitu? Karena keberadaannya sudah berabad-abad, bahkan 4 abad lebih. Sehingga kita bukan lagi sebagai istilahnya dianggap pendatang dan lain sebagainya. Sebab secara nasional sekalipun tidak ada ketentuan
misalnya yang dinamakan pendatang setelah berapa tahun. Sebab kalau kita berbicara pendatang, semua orang Bali adalah pendatang. Maka saya katakan orang Islam di Pegayaman adalah orang Islam yang ada di Bali, orang Bali yang beragama Islam. Perbekal Asgor Ali mengakui masyarakatnya masih mempertahankan sejumlah tradisi dan budaya berabad-abad silam yang memiliki perpaduan budaya Islam dan Bali. Makanya keberadaannya sudah, kalau bisa saya katakan 4 abad lebih. Mungkin kalau catatan mungkin ada di mana itu semenjak waktu masih kerajaan Buleleng dipimpin oleh Ki Barak Panji Sakti. Itu sudah ada, Bung. Makanya di dalam kesenian itu banyak sekali seperti apa yang terjadi di Bali, karena kita orang Bali masalahnya gitu loh. Kita seperti misalnya contoh kalau kita ciri khas Bali nama ada wayan, nengan, nyoman dan seterusnya, dan ketut juga ada. Itu satu contoh. Cuma ciri khasnya dengan Bali yang warga Bali yang ada di luar Pegayaman. Kalau di Pegayaman, kalau dipanggil wayan pasti anak pertama. Kalau di luar belum tentu. Kalau wayan bisa wayan tage dan lain sebagainya. Nah itu, kalau di tengah pasti anak nomor 2. Itu ciri khas Pegayamannya. Kecuali ketut. Kalau ketut mungkin ketut pertama, ketut kedua karena banyak anak itu contoh-contoh. Salah satu akulturasi yang ada hingga saat ini, selain kehidupan masyarakat yang unik, juga dapat dilihat dari kesenian khas desa Pegayaman yang disebut burdah. Dan ini adalah satu grup kesenian, satu kumpulan. Bisa dari 15 sampai 20 orang pesertanya, bisa 25 juga tergantung peminatnya. Semakin banyak semakin baik. Burdah ini spesialnya apa? Rebananya, jenis rebananya besar. Jadi besar. Kemudian bahan pembuat rebananya apa? Biasanya dari pangkal kelapa. Sehingga kita masih terus bisa produk burdah. Dan yang membuat rebana burdah itu adalah orang Pegayaman sendiri. Kemudian di sana yang menjadi campuran dalam pembuatan burdah itu apa? Kayu kelapa, bongkolnya itu jadi pangkalnya. Kemudian ada rotan, juga rotan ngambil dari hutan sini. Kemudian ada besi penyengkernya. Kemudian pakai kulitnya bisa kulit sapi dan kulit kambing. Kemudian di dalam pakaian burdah ini adalah akulturatif, pakai lancingan, pakai baju koko, kayak kalau bilang pakai baju seperti apa yang di Bali, kemudian pakai lanjut pakai udang. Nah, kalau yang di grup kita jasnya warna hitam, tapi itu di sana ada lantainya, ada garudanya, ada kerisnya di sana sebagai lambang bahwa kita dari kerajaan Belambangan, kerisnya dari kerajaan Buleleng juga. Kemudian garudanya itu sebagai NKRI-nya. Kemudian ada rantai di sana, nanti dilihat di sana adalah rantai penghubung antara dari kerajaan sampai ke negara NKRI. Kita dari kerajaan adalah tindik mati terhadap Raja Buleleng. Ketika sekarang sudah tidak ada kerajaan, tindik terhadap NKRI. Ungkapan-ungkapannya lalu harga mati. Lagu dan tarian ini memang sangat islami, tetapi kental dengan nuansa Bali, di mana para pemainnya memang umat Islam yang bermukim di desa Pegayaman. Dan bila kita simak dalam beberapa kalimat yang dilantunkan menggunakan bahasa daerah Bali.
Tokoh agama Tuan Guru Abdul Gofar Ismail juga menyebutkan tradisi budaya di Desa Pegayaman yang tetap dan terus dilakukan masyarakat dengan memadukan syarat dan adat. Di Pegayaman ini istilahnya adat berpangku syarat masih memadukan antara syarat dan adat. Syarat itu hukum, adat itu yang ada di sini, jadi itu dipadukan asal tidak bertentangan dengan syarat itu sendiri masih bisa berjalan. Seperti adanya penapian, seperti akan ada hari raya sebentar lagi, ada penyajian, penapian dan penampahan, itu kan adat luar Islam, nantinya masih diadopsi di tempat sini atau di Pegayaman. Keberagaman tidak membuat adanya perbedaan, justru semakin merekatkan kebersamaan. Akulturasi Bali dan Islam di Desa Pegayaman tentunya memberikan warna tersendiri untuk keragaman umat beragama di Indonesia. Perbedaan itu indah, bukan?